Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ala manawasil habibullah wa hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: يا علي إياك واليمين الفاجر فإنها منفقة للسلعة وممتحنة للرزق والعمر. يا علي من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أرغم الله أنف عدوه. Habis ini kita masih menyampaikan wasiat-wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga sebagai wasiat dan nasihat buat kita semua supaya kita berada di jalan yang benar, berada di jalan yang sesuai dengan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat dunia dan akhirat, dan supaya kita mendapatkan syafaat Rasul, dan supaya kita juga dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita sampai ke hadis yang berikutnya, wasiat yang berikutnya. Ya Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, iyyaka, arti iyyaka arti takutlah kamu, wal yamin al fajir, dari terhadap sumpah palsu. Takutlah kamu bersumpah palsu atau bersumpah dusta. Fa innaha munfiqatun, karena sesungguhnya hal tersebut dapat melarikan barang dagangan. Maksudnya kalau orang sumpah itu kan bisa selesai dari apa yang dituduhkan, seolah-olah seperti orang yang dagang malah laris dagangannya. Itu sekarang dalam kondisi atau peristiwa atau situasi di mana itu terpojokkan. Nah, untuk keluar dari peristiwa ini salah satu caranya itu sumpah. Sedangkan saat itu bohong sebenarnya. Cuman dengan sumpah orang-orang yang tahu itu apa? Tidak bohong. Oh, ini seorang udah jujur, udah sumpah, orang sumpah, sehingga seperti orang itu yang ada yang untung dalam berdagang karena dia keluar dari permasalahan meskipun dia bohong. Tapi kata Nabi, wa man tahiqatun birizqi, seolah-olah seperti orang itu yang dapat melariskan dagangannya, akan tetapi melenyapkan pada rezeki. Kelihatannya rezekinya banyak tapi rezeki tidak berkah, seperti orang yang sumpah dusta, seolah-olah dia keluar dari permasalahan padahal dia semakin banyak masalah nantinya karena berbohong. Apa maksudnya? Menurut ibarat tadi majazan. Majazan arti cuma istilah. Diberi istilah oleh Nabi itu orang yang sumpah dosa seperti orang yang dagang, dan dalam dagangannya itu dia dapat pakai pelaris. Pakai pelaris itu kan dagangannya kelihatannya laku, tapi ingat dagangannya kelihatan laku, tapi bencananya nanti banyak. Masalahnya akan banyak, seperti orang yang sumpah kelihatannya keluar dari masalah, tapi ingat bukan keluar dari masalah, malah dia akan dapat masalah yang besar nanti karena dia berdusta.
Kata Nabi, akan tetapi namun melenyapkan rezeki wal umri dan juga akan mengurangi umur. Orang yang sering bohong dengan sumpah dusta, dia akan tertipu dengan sumpahnya, dia akan banyak masalah sekaligus akan mendekin umur. Malah nggak panjang umurnya ada pendek. Makanya jangan macam-macam dengan sumpah. Kalau ente nggak berani untuk jujur, lebih baik ente menolak tapi jangan sumpah meskipun dosa sebenarnya. Cuma kalau sudah sumpah dosanya double. Nah jangan mudah bersumpah tentang hal-hal yang sepele. Kalau nggak betul-betul sumpah, nggak usah sumpah. Jangan dikit-dikit masalah kecil. Wallahi demi Allah kagak usah. Kecuali emang ente dituduh dengan tuduhan di mana kalau ente nggak bisa ngebuktiin, ente akan semakin diyakini bahwa itu benar ngelakuin. Sehingga kita terpaksa tuh. Sumpah demi Allah nggak ngelakuin. Nah itu kan berbeda lagi. Ini hal-hal sepele yang namanya anak-anak muda sekarang pulpennya hilang dituduh nyolong. Wallahi nggak usah bilang gue nggak nyolong, tapi kayaknya lo nggak percaya juga gue beliin lo, jangan satu beliin 3 pulpen. Nah, biar lo tahu kalau kita nggak berbohong. Ditekan untuk sumpah, bilang mau ngapain sumpah cuma soal pulpen. Kalau ente tetap tuduh anak beliin tuh pulpen. Yuk kita ke warung terdekat, mana beliin lagi. Nah itu jangan sampai mudah untuk mengeluarkan kata sumpah. Karena ada hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Muslim, man anqata haqqu imri'in muslimin biyaminihi, siapa yang memutuskan hak seorang muslim dengan sumpah dosanya. Siapa yang memutuskan hak seorang muslim dengan sumpah dustanya, sebenarnya dia berbohong cuma menutupin kebohongannya untuk menyelamatkan dirinya dan merugikan orang lain. Dia bersumpah biar dia selamat, yang dirugikan semakin rugi. Kan orang kalau sumpah itu kan karena dosa rata-rata akhir zaman, karena dia berdusta supaya menutupin kedustaannya dia bersumpah. Akhirnya kata Nabi, barang siapa barang siapa yang memutuskan hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaba lahun nar, faqad aujaba lahun nar, maka Allah wajibkan baginya masuk neraka. Wa harrama alaihi jannah, dan Allah mengharamkan baginya masuk surga. Dia wajib masuk neraka dan haram dia masuk surga. Lantas ada seorang laki-laki sahabat nanya ke Nabi, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah jika dia itu merugikan saudara muslim walaupun mungkin harta sedikit, atau ngambil harta sedikit supaya dia nggak dituduh bersumpah? Kata Nabi, wa in qudaidan min arab, meskipun hanya kayu kecil dari siwak. Selama dia berbohong dengan sumpahnya, padahal dia ngambil, dia merugikan orang, walaupun hanya sebatas siwak, dia akan masuk neraka. Makanya jangan gampang sumpah. Kalau kita merugikan orang dan kita bisa kembalikan, jujur aja deh, iya, ana ngambil, minta maaf, ana bakal balikin. Nggak usah pakai wallahi bukan ana, besok-besok diam-diam dibalikin. Karena dia ngerasa dia ngambil, dibalikin diam-diam biar ketahuan, tapi ketika dituduh, dia bilang ada. Wallahi perkaranya, itu udah wajib masuk neraka itu. Lebih baik ngomong apa adanya, bulil haq wa in kana murra, biasakan tuh ngomong yang benar meskipun baik. Kecuali tadi Anda bilang darurat banget, darurat maksudnya apa? Tuduhan keji, sedangkan kita nggak ngelakuin, wajar untuk sumpah. Tuduhan ke ente ngelakuin, padahal hal sepele, cuma ente malu supaya mengakui, ente saat itu sumpah supaya mereka tuduh, karena ente ngelakuin, diam-diam ente balikin, tetap aja ente diminta pertanggungjawaban atas sumpah dusta. Ente ngambil, contoh paling gampang, ngambil siwak orang nyolong, siwak baru orang nyolong, ente dituduh karena ada orang yang melihat ente masuk ke ruangan itu. Sedangkan itu sebagai menolong, itu sumpah demi Allah enggak.
Udah, berarti kan mereka nggak berani nuduh lagi karena disumpah. Besok-besok ente dirinya balikin siwaknya. Tetap tak sumpah ente yang dusta itu diminta pertanggungjawaban. Tetap ente berdusta atas nama Allah sebelumnya. Tak usah. Kalau sepele mah mendingan itu jujur. Maka kata Nabi, man qata'a haqqu imri'in muslimin bi yaminihi. Siapa yang memutuskan hak seorang mukmin dengan muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, wa harrama alaihi jannah, dan diharamkan baginya masuk surga. Lantas ada sahabat nanya, ya Rasulullah, meskipun yang diambil itu barangnya kecil atau sedikit, kata Nabi, wa in gudaiban min arakin, meskipun kayu kecil dari siwak. Arab itu kan apa namanya, batang kayu siwak, itu juga akan merumuskan dia ke neraka kalau dia berani sumpah dusta. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu tadi riwayat Imam Muslim ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab, Arabi, orang Arab gunung. Datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala ya Rasulullah, mal kabair. Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Kabair itu arti dosa besar. Apa itu dosa besar ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-isyrak billah. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah. Artinya mengutukan apa? Mengutukan Allah dengan apapun. Nah, itu adalah dosa besar pertama. Berbuat syirik kepada Allah. Kita meyakini ada sesuatu selain Allah tapi punya kekuatan setara dengan Allah. Bisa memberikan manfaat mudarat sebagaimana Allah memberikan manfaat maupun mudarat. Bisa ngasih rezeki, bisa mencegah rezeki sebagaimana Allah. Itu baru musyrik. Jangan disamakan musyrik itu dengan orang tawassul. Itu kebodohan yang besar. Anda orang bodoh, orang tawassul dianggap syirik. Itulah susah kalau ngomong sama orang, belajarnya kemana? Di hutan Amazon. Jadi semua orang salah dan ngambil dalil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Padahal tawassul dengan kesyirikan itu dua hal yang berbeda. Tawassul itu jangan disamakan. Mereka bawa dalil orang tawassul itu musyrik, dalilnya dalam Al-Quran. Ketika orang-orang kafir ditanya sama Nabi, apakah kalian yakin Allah itu ada? Yakin. Terus ngapain sembah-sembah berhala? Kita sembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dijadikan dalil tentang tawassul. Kan nggak nyambung. Di sini orang kafir yakin Allah ada, cuman pelantarannya berhala. Dia apa itu berhala? Disembah. Itu berhala tuh. Mereka ibadah kepada berhala sebagai perantara kepada Allah. Siapa yang tawassul dengan menyembah? Itu tawassul dengan menyembah. Tawassul kan cuma memanjatkan doa. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Rasulullah, dengan keberkahan wali fulan min fulan, kabulkan doaku dengan keberkahan. Bukan dengan sesembahan saya kepada wali fulan min fulan, terima doa. Yang berbeda. Kok bisa disamain? Ini orang kafir jelas-jelas kafir, menyembah yang ini tawassul, kok bisa disamain? Itulah bodohnya mereka. Seperti kalau kita muji-muji Nabi, bikin maulid untuk Nabi, mereka bawa hadis Nabi. Apa hadisnya? La tatruni kama tara'at al-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengutus aku atau memuliakan aku sebagaimana orang Nasrani memuliakan dan mengutus Nabi Isa. Nggak nyambung. Orang Nasrani mengutus Nabi Isa menjadi apa? Tuhan. Sebagian mereka menganggap itu Tuhan. Siapa umat Nabi yang muji Nabi bilang Nabi itu anak Tuhan? Nabi itu sama dengan Tuhan? Agak ada. Ini dalil yang agak nyambung. Tapi dipaksa sama mereka seolah-olah kita memuji Nabi berlebihan itu sama aja mengutus Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kebodohan yang murakkab. Kalau belajar cuma sekali, setahun, 2 tahun sama satu guru yang nggak diterima begitu tuh. Semua orang salah, dia yang paling benar. Ini berbahaya. Kalau kita mau jahat sama mereka, kita mau menjawab mereka, kita bisa bawa dalil-dalil dari ulama salaf.
bahwa orang-orang yang mujassimah, yang Allah dikasih rupa, dikasih jisim, itu ulama salaf sepakat kafir itu orang. Anda punya dalilnya, Anda punya buktinya. Orang yang mujassimah atau mujassimah, Wahabi itu kan Allah dikasih rupa. Dia punya tangan, cuman tangannya nggak seperti tangan kita. Dia punya muka, tapi mukanya nggak seperti muka kita. Artinya lo kasih dia muka, mau sama muka aja ya masih beda. Kita ya sama kambingnya beda muka kita. Dosa Allah dalam makhluknya, itu sudah ngaco. Anda mau bawain berapa dalil? Ini kalau kita mau jawabin mereka gampang. Ya, di antaranya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini disebutkan dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi. Ini kata-kata Sayyidina Ali ketika beliau jadi khalifah. Apa kata Sayyidina Ali? Sayarji'u qaumun min hadhil ummah inda qirab as-sa'ah kufaran. Kata Sayyidina Ali, nanti sebelum datangnya hari kiamat, ada kelompok orang dari umat Nabi ini, mereka menjadi kafir sebelum kiamat. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kafir maksudnya apa di sini? Kafir beneran atau kafir karena kelakuan? Kata Sayyidina Ali, kafir beneran. Apa penyebabnya ya wahai Ali? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang korona khalifihim, mereka ingkar kepada Allah sang pencipta. Ingkarnya gimana? Fayasifunahu bil jismi, mereka menyifati apa? Allah dikasih sifat punya jisim, punya tubuh. Wal a'dha, dan punya anggota tubuh. Allah itu punya badan dan punya anggota badan. Mereka kafir kata sekali. Pernah kita bahas ini? Nggak pernah kita bilang mereka kafir. Mereka ngaku pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal soal mereka? Dalam kitab Rawal Hafidh Badruddin Az-Zarkashi, dalam kitab Tanshif Al-Masami', jadi seorang ulama adalah murid dan bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Man qala Allahu jismun la kal ajsam kafara. Siapa yang bilang Allah itu jisim, punya tubuh, tapi tubuhnya jisimnya nggak seperti jisim kita, maka dia kafir. Ayo, ulama mana itu Ahmad bin Hanbal? Ulama salaf. Oh, siapa lagi? Mau Imam Malik. Malik lebih dahsyat lagi omongannya. Imam Syafi'i, kita sudah sampaikan tadi, Imam Syafi'i ada perkataannya juga, yaitu man i'taqada anna Allah jalisan 'alal 'arsy fa huwa kafir. Dalam kitab Najmul Mu'tadi wa Rajmul Mu'tadi, kata Imam Syafi'i begini, man i'taqada, barang siapa yang meyakini anna Allah jalis, Allah itu duduk 'alal 'arsy, di atas 'arsy, fa huwa kafir, dia kafir. Artinya kalau kita membalikin mereka, kita bisa tuduh kafir. Yang ngomong siapa? Bukan kita, ulama salaf semua. Ulama salaf 4 mazhab sepakat, orang yang ngasih Allah rupa, jisim, walaupun dengan istilah jisim nggak kayak gitu, kafir dia. Nggak pernah kita ngomong gitu. Urusan mereka sama Allah, tapi kalau kita muji Nabi, jangan mutus Nabi loh. Nggak boleh, jangan mutus Nabi. Jangan bid'ah loh. Kalau kita balikin, lo bukan bid'ah lagi, lo kafir sebenarnya. Kata ulama salaf. Bukan kata gitu ya, ulama salaf bilang lo kafir. Dan kita nggak bilang begitu, kita masih hormatin masalah di kafir urusan sama Allah. Dan kalau kita merujuk kepada ulama salaf, ya mereka terang-terangan kafir. Kenapa? Karena ulama-ulama besar mereka seperti Syekh bin Baz dan lain, itu dalam kitab-kitab mereka mengiyakan Allah itu punya jisim, punya tubuh. Cuman tubuhnya nggak seperti tubuh makhluknya, dia sama aja, lu ngasih tubuh ke Allah. Itu siapa yang pernah ngomong di zaman Nabi maupun sahabat? Allah punya tubuh. Tak nyambung. Khaliqus samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di mana? Di arsy. Di mana? Hadis Nabi. Ada seorang budak bertanya sama Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di pojok langit. Berarti Allah di langit. Sedangkan kita yakin dalam Al-Quran Allah bilang apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus ketika Allah sebelum menciptakan langit, Allah di mana?
Kata ulama, artinya Allah di langit itu bukan zatnya Allah di langit, karena Allah nggak butuh makhluk. Langit kan ciptaannya. Itu ada apa? Qudratuhu, kekuasaannya, dan apa? Keagungannya. Itu meliputi langit dan bumi. Karena ada ayat lain yang dimana Allah mengatakan apa? Bahwasanya Allah itu apa? Tuhan yang ada di bumi dan di langit, yang di langit dan di bumi. Artinya Allah itu ada di langit, Allah itu ada di bumi. Ini bukan apa? Di bumi di mana Allah adanya? Cari deh, dogo amanah. Kan Tuhan mereka beda sama Tuhan kita. Ada jisim soal tubuhnya. Sengaco, naudzubillah min dzalik. Itulah yang disebut salah satu bid'ah yang jelas. Pakai kalau antum ngomong soal bid'ah, mereka ngelakuin bid'ah itu banyak. Di antara bid'ah nomor satu mereka apa? Yaitu gampang nuduh orang lain dengan kata bid'ah. Beda paham bid'ah lo. Nabi begitu kan? Nabi nggak pernah dikit-dikit ngomong bid'ah. Artinya lo sudah ngelakuin sesuatu yang Nabi nggak ngelakuin. Itu bid'ah pertama. Itu menuduh orang bid'ah mulu. Yang kedua, dari ilmu tauhid 3 bagian. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Siapa ulama dari zaman Nabi sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai tabi'in, ilmu tauhid dibagi 3, nggak ada. Itu bid'ah kedua. Bid'ah ketiga yang paling parah, yang bisa menjadi kafir yang tadi. Allah dikasih rupa. Bal yadahu mabsutatan. Allah tangannya terbuka. Allah punya tangan, dia ngomong. Allah punya wajah. Wa yabqa rabbika dzal jalali wal ikram. Itu kan bahaya juga kalau kita balikin. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan fana, akan hilang. Yang akan kekal cuma wajah Tuhanmu. Berarti wajahnya Allah doang, baru hilang. Coba kalau kita balikin begitu gimana? Bukan, itu mesti istilah. Ya, kenapa di sini istilah? Masalah arsy bilang Allah duduk. Kenapa nggak bisa tahu soal arsy? Allah duduk, pokoknya begitu ayatnya. Nah terus kalau kita balikin, ayatnya juga bilang, Allah wajahnya akan kekal, yang lain akan apa? Akan hilang, akan punah. Berarti Allah badan hilang nanti, tinggal muka. Repot kan kalau begitu mereka? Maka dalam Ahlus Sunnah Jamaah semua dibutuhkan takwil atau tauqif. Tafsir artinya ini ayat maksudnya apa nih? Ulama suka bilang apa? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Soal Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di arsy. Apa kata ulama-ulama salaf? Semua ulama salaf zaman dulu bilang tafsir. Ayatnya ada, maksudnya apa? Cuma Allah yang tahu. Sama mereka bukan maksudnya apa. Allah yang ada di atas arsy. Ngapain? Duduk. Yang punya kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Diartikan kursi beneran mereka. Kursi Allah itu langit. Kaki-kakinya di bumi. Allah duduk. Waduh. Di sini jadi kebayangin. Sedangkan Imam Abdullah bin Abbas ngomong apa soal wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh? Ayat kursi. Kata Abdullah bin Abbas, ilmuhu, ya, ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Diibaratkan dengan kursi, bukan kursi beneran, kata Abdullah bin Abbas. Sama mereka enggak, kursi beneran. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Besar maksudnya segala kekurangan. Allah itu sempurna. Sama mereka bukan. Allah Maha Besar, Allah itu gede banget. Bayangin Allah gede banget. Guru besarnya ngomong begitu. Yang banyak mengikuti sekarang, khususnya anak-anak muda, khususnya ikhwat-ikhwat. Ada dibilang Allah Maha Besar, Allah gede. Artinya Ustaz itu gede, Allah gede, dikasih jisim, Allah itu punya badan gede. Saking gede ini nggak kelihatan. Ini logika siapa lagi? Saking gede ini nggak kelihatan. Di mana-mana kan saking kecilnya. Ini saking gede ini nggak kelihatan. Pengikutnya banyak lagi. Jadi bingung yang ngikutin diri, apa yang dilihat dari dia? Apa yang dilihat jenggotnya gitu, apa rapi jenggotnya atau penampilannya. Ilmu nih, sesuatu yang gede kan sambil semakin kelihatan. Ini saking gede ini, kasih kelihatan, bingung dah. Itulah berapa hal yang menjadi apa? Sebagai contoh kesesatan mereka. Cuman alhamdulillah kita aswaja nggak pernah diajarin untuk apa? Menghardik, mencaci maki. Kalau menghardik bawa aja medali udah selesai mereka. Mereka kan ngaku salaf, ngikutin salaf. Salaf semuanya ngafirin mereka. Udah masalah ngafirin mereka. Mau bilang apa itu? Nah itulah kebodohan mereka.
Kemudian yang kedua, apa ya Rasulullah yang termasuk dosa besar? Qala summa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu dosa besar kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Maka mulai sekarang tuh kita ajarin anak-anak kita, tanamkan ke mereka itu yang namanya akhlak kepada orang tua. Ajaran ke istri juga sama, bahwasanya saya berbuat baik sama orang tua saya, kamu dukung, biar nanti anak-anak kita berbuat baik kepadamu sebagai orang tua. Kamu larang saya berbuat baik sama orang tua saya, siap-siap anak turunan kita pun akan begitu sama kita. Tinggal pilih aja. Nah, kita jangan diam. Ketika kita punya pasangan gak baik, malah dia kayak kesel, kita berbuat baik sama keluarga kita, sama orang tua kita, nasihatin, gak bisa kalau begitu. Saya surganya di ibu saya, di bapak saya. Kalau mereka gak ada, selesai saya. Bahkan masalah orang mau nikah lagi, itu udah gini, mau kawin lagi. Ibu itu ngomong, gue kagak ribet kalau lo kawin lagi. Ibu itu ngomong, itu gimana hukumnya? Secara fikih memang kata ulama nggak masalah, karena bukan urusan apa. Bukan orang seorang tua masalah menikah lagi. Cuman dari segi adat, kata Syekh Umar Al-Khatib, salah satu ulama di tarikh itu masih ada orangnya alim besar di fikih. Secara hukum memang nggak dilarang. Cuman serem karena doa orang tua itu tidak ada penghalangnya. Kalau yang nggak diredain, takutnya bini kedua malah jadi apa? Musibah begitu karena mak itu nggak rindu. Abu Zaid bin Smith bilang apa? Kalau ente yang mau kawin lagi demi menjaga diri dari kemaksiatan, dari perzinahan, mungkin istri udah nggak bisa ngelayanin, terus sering malas-malasan, akhirnya yang nikah lagi. Silahkan demi menjaga diri dari kemaksiatan. Kalau tidak, lebih baik dengerin apa kata orang tua. Aduh segitu nih. Kalau urusan nikah nggak ada urusan sama orang tua. Kalau laki ya, ini nikah sendiri di Papua bisa nggak? Bisa. Perempuan nggak bisa. Perempuan harus ada ya. Ada walinya. Cuman saking menjaga hak orang tua, harus minta ridho mereka juga. Luar biasa ya, jangan macam-macam sama orang tua. Makanya bini itu diarahin. Jangan sampai bini menjadi menjadi penghalang kita berbuat baik. Harus jadi laki-laki itu yang tegas. Jangan jadi laki-laki yang keras jangan. Kasar jangan, tegas perlu. Biar dia tahu batas-batasan sama suaminya. Jangan apa-apa, iya. Jangan begini, iya. Salah itu begitu. Salah. Akhirnya nanti kita menjadi laki-laki yang bayus. Yang tidak peduli istri berbuat kejelekan. Itu kan itu kejelekan kita tanamkan ke istri. Malah kita iakan dulu. Nggak boleh, harus tegas. Maka kan kita punya guru-guru ngasih tahu istri itu jangankan masalah hal lain, minta sesuatu, jangan selalu diirin. Kalau itu bisa beliin, bukan nggak bisa beliin. Mintanya bang, nggak usah. Nah, biar ada batasan. Mau pergi ke tempat ini, nggak usah. Sesekali kasih, sesekali ada. Enggak, lihat situasi. Perlu gak dipergi, perlu gak dibeli. Sehingga dia ada batasan, nggak semua diiin. Itu kalau semua diiin, tiba-tiba minta sesuatu yang dibilang nggak ada duit, ngambek. Karena ini biasain dengan iya dulu, jangan. Semua ada batasannya. Itulah cara kita mendidik mereka, dan mereka kembali mendidik kita sebagai suami dengan cara apa? Diajarin sabar. Lelaki ini kan susah sabar ya, cepat emosi. Nah yang ngerem siapa? Istri. Disitulah yang disebut dengan saling melengkapi. Kemudian yang ketiga apa ya Rasulullah? Summa maza. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-yaminul al-ghamus. Kemudian kata Nabi yang ketiga adalah al-yamin al-ghamus. Apa itu al-yamin al-ghamus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yanqati'u ma amrin muslimin huwa fiha kadhibun, yaitu yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah dusta. Sumpah ghamus. Apa itu sumpah ghamus? Yaitu mengambil hak saudara muslim dengan sumpah dusta. Sumpah dusta termasuk dosa besar. Maka jangan sampai kita bersumpah yang bohong, sumpah yang dusta. Nah, nanti kalau ada orang pernah sumpah dusta, bagaimana tuh untuk kafarahnya? Ada, nanti kita sampaikan. Masalah kafarah orang yang sumpah dusta. Itu ada kafaratnya itu. Orang sumpah dusta ada kafaratnya, nanti kita bahas.
Kemudian ya aliyun man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari arghamallah anfa aduwihi. Wahai Ali bin Abi Thalib, man amara bil ma'ruf, barang siapa yang memerintahkan kebaikan, wa naha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, arghamallahu anfa aduwihi, maka Allah Subhanahu wa taala mencocok hidung musuh orang-orang yang berbuat kemungkaran. Ini istilah lagi. Jadi kata Nabi begini, wahai Ali, orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu akan menghinakan musuh-musuh Allah. Selama itu diam dari kemungkaran, kebaikan itu nggak pernah ajak, malah musuh Allah akan semakin kuat dan semakin berkuasa. Ketika Anda berani menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran, maka musuh Allah itu akan terhina, seperti orang yang dicocokkan hidungnya, atau seperti sapi yang hidungnya dicocokkan gitu kan gampang kita arahin. Nah, sama orang itu butuh dinasihatin dengan hal yang baik dan disuruh menjauhin kemungkaran. Kalau enggak, akan terjadi kerusakan. Wajib kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baiknya umat. Apa tandanya? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajar kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Syarat kita menjadi umat Nabi yang terbaik harus berani menyampaikan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau nggak berani, nggak usah ngaku umat Nabi. Oh, saya sih ngajak kebaikan, insya Allah bisa mencegah kemungkaran, ini susah. Kenapa? Yang ada jadi musuhin. Nggak ada undang lagi kalau mau tugas-tugas begitu. Ya nggak usah ngaku sebagai pewaris para Nabi kalau begitu. Itu tugas. Yang penting sampaikan dengan kata-kata yang sopan, bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Orang terima nggak terima, wa ma'ala rasuli illal balagh. Tugas seorang rasul hanya menyampaikan. Itu jangan benci sama ulama yang menyampaikan kebenaran, meskipun dengan gaya mereka ada yang tegas. Itu mungkin gaya tegas, tapi tujuan mereka baik. Mereka ingin menyelamatkan umat dari kebinasaan. Ada orang dinasihatin nggak diterima, ditegur berkali-kali kagak dengar. Ya, cara-cara terakhir itu dengan ketegasan. Kenapa? Orang kalau nggak bisa banyak ngomong lagi, ngapain? Harus tegas juga. Seperti namanya kita kalau piara sapi atau kambing, kita arahin makan di sini, makan di situ. Ini ada salah satunya nakal, keluar mulu udah ada. Dari rombongan, apa yang hilang terus? Kita sempunya ada. Datang kecil dipukul biar dia balik ke kawanan yang lain sama. Ini orang nasihatin baik-baik udah, ditegur baik-baik udah, tetap aja buka warung minuman keras. Dilaporin ke polisi udah, cuma belum ada tindakan. Akhirnya masyarakat nggak terima, dihancurin ke tempat minuman kerasnya. Teriak, apa ini Islam macam apa ini? Bahkan oleh dikasihkan baik-baik. Nah, suka yang disebarkan di media itu nggak sesuai dengan fakta. Karena faktanya mereka dinasihatin, ditegur, dikasih surat peringatan, nggak dengar juga, lapor ke polisi terdekat. Nggak ada tindakan juga, ya masyarakat kan jengah. Ini orang mabuk mulu di sini, dihancurin tempat minumannya. Bukan tiba-tiba ada tempat minum langsung dihancurin, nggak begitu umat Islam. Jadi jangan suka nutup-nutupin kebenaran. Karena kadang-kadang ada sebagian orang nih di media-media sosial yang ada di otaknya cuma ngancurin nama Islam, padahal dia nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Ini kan mencegah kemungkaran itu wajib. Walaupun memang bukan wewenang kita ngancurin tempat, itu wewenang aparat. Karena mereka ada hak di situ. Cuma terkadang kan nggak ada tindakan dan terjadi banyak kejahatan di situ, begal, orang dipalak karena tempat mabuk, sehingga masyarakat waktu itu dihancurin juga mereka. Itu salah dong masyarakat. Selama mereka sudah bikin teguran, nasihat, sudah menyampaikan ke pihak yang berwenang, tidak ada yang memiliki tindakan, ya masyarakat nggak mau kampungnya menjadi tempat miras atau mabuk-mabukan.
sehingga mereka bertindak. Mereka tidak bisa disalahkan lagi kalau begitu, karena semua mereka prosedur yang ada di negara diikuti, mereka taat, cuman kagak ada tindakan. Karena maaf orang tuh berbuat kejahatan pasti ada pengaruh minuman atau minimal obatan. Nggak ada orang ngebegal di jalan bunuh orang yang dibegal dalam kondisi sadar, nggak ada. Karena sepreman-premannya orang kalau lagi waras hatinya baik. Manusia itu hati baik sebenarnya. Pada dasarnya setiap manusia punya hati nurani. Cuman ketika ditutup hati nurani dengan minuman, ya dia enggak. Masukin kandang singa juga dianggap kucing sama dia. Orang lagi tak ada di sini, otaknya di langit. Gimana bang lihat bintang siang hari gimana? Masukin kandang singa. Ini kucing siapa ya? Kucing ya gitu. Nah itu, coba kalau kita sadar masukin. Di samping kandangnya juga ketakutan apalagi masuk ke dalam. Nah itulah maka sudah dilarang oleh agama. Artinya pasti banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Beranilah sampaikan yang hak, cegah dari kemungkaran, maka musuh Allah akan apa? Akan terhina. Kalau Allah akan memberikan kemuliaan orang yang mendekatkan agama dengan baik. Intan surullah yang surukum, apabila kalian membela agama Allah, maka Allah akan bela kalian. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Intinya kita tetap mengikuti tahapan-tahapannya. Nasihatin, tegur dengan baik, bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Saya serahkan ke pihak yang berwajib, itu polisi. Nah, kita doain ke polisi yang ada di tempat, mudah-mudahan ada tindakan cepat, biar ini kemaksiatan nggak semakin berkembang, yang ada di mana-mana akan ada kejahatan. Cukup Allah larang sesuatu, Allah buktiin. Orang mabuk ngebegal, bunuh orang, ngerampok. Orang main judi, bunuh diri. Udahlah, Allah tahu. Allah yang nyiptain kita. Allah tahu apa mau maslahat buat kita. Banyak utang karena judi, stres, gak ada iman. Ya udah, sarung digulung-gulung. Dengan berdiri, sarung. Kalau nggak ada ya minum. Nggak ada lompat dari gedung. Kenapa? Utang banyak, utang apaan? Judi. Allah sudah larang, udah ikutin sama ya, sampai sini dulu. Insyaallah berikutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma al-Fatihah, Bismillah al-Fatihah, bikaramat al-Fatihah, wa wardi al-hamd wa kasir al-hamd wa man hamdihi al-fadha wa al-hamd fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.